Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Teman-teman, kita akan bahas sekarang untuk Baby Dogecoin ya. Jadi ini di request oleh salah satu viewers di channel ini dari Gelgel86. Jadi sorry banget baru bisa dibikinkan videonya, dan Baby Doge hari ini harganya ada di kisaran 0,0000388, udah mengalami penurunan sekitar 5,6%. Kalau kita lihat dari pergerakan harga hari ini, market cenderung agak dinamis, volatile ya. Dan Baby Dot sendiri itu masih berada di peringkat 221 di CMC. Kalau kita ikuti pemberitaan terakhir, Baby Dot ini baru aja listing di Bybit, teman-teman. Sehingga dalam beberapa hari terakhir itu harganya sempat menguat. Nah, Baby Dot sendiri itu punya supply maksimum sebanyak 420 kuadriliun token, dan yang baru beredar, yang suplainya beredar itu sekitar 115 kuadriliun. Jadi sangat banyak juga ya, hampir 30%-nya. Kalau kita lihat memang beberapa waktu terakhir Baby Doge ini sudah melakukan burn, bahkan sampai 48%. Tokennya sudah di burn, teman-teman. Dan juga kalau kita perhatikan, exchange yang memperdagangkan Baby Doge ini belum tampak listing di exchange besar seperti Coinbase ataupun Binance. Jadi peluang dia untuk growth atau mendapatkan yang namanya kekuatan pasar itu masih bisa sangat berkembang ke depannya. Tapi kita akan lihat seperti apa, mampukah Baby Doge ini meramaikan pasar-pasar besar seperti Binance dan yang lain. Kalau kita lihat juga dari infonya sih, Baby Doge ya teman-teman tahu dia udah beberapa kali melakukan kerjasama seperti dengan credit card ya, mereka ada kerjasama. Terus mereka baru aja bikin Baby Doge Swap. Ini bukan baru sih, tapi udah beberapa waktu terakhir, dan mereka juga masih tetap aktif dalam jualan NFT. Jadi yang namanya project bisnis, mereka pasti perlu profit, teman-teman. Untuk mengembangkan projectnya gimana caranya ya, mereka cari peluang di penjualan NFT mereka. Ini di OpenSea ya, kita lihat NFT daripada Baby Doge masih sangat banyak. Dan juga kalau kita lihat di website terbarunya, ya dia udah di audit Certic ya. Terus ada yang teman-teman yang punya NFT itu juga bisa di staking NFT kalian, sehingga kalian bisa mendapatkan reward berupa Baby Doge. Ini Baby Doge Swap, buat teman-teman yang mau beli Baby Doge bisa melalui fitur swapnya. Jadi ini ada beberapa uh, kegunaan. Kalau kita lihat dari website terbarunya, Baby Doge ini bisa di burn. Teman-teman, burningnya bisa sampai 45%. Kalau kita lihat 5%-nya itu akan sebagai reflection. 5% of the reflection, ya reflection itu ibaratnya teman-teman punya koin Baby Doge, kalian akan bisa berpeluang dapetin koin tambahan kalau teman-teman hold. Terutama teman-teman yang holdnya itu di wallet ya, misalnya di Trust Wallet atau di MetaMask, itu teman-teman bisa dapetin reward dari sana. Dari mana? Dari hasil transaksi yang dilakukan oleh orang lain. Contohnya orang lain itu melakukan penjualan atau melakukan pembelian Baby Doge. Itu kan ada tuh selisih fee. Nah, selisih fee-nya itu teman-teman yang sebagai holder yang bakalan dapetin. Jadi reflection itu kurang lebih seperti itulah kira-kira. Kemudian koin ini juga dipakai buat liquidity pool. Buat teman-teman yang mau staking, yang mau dapetin reward lebih banyak, itu bisa pakai fitur tersebut. Kemudian juga mereka punya yayasan charity ya, untuk didonasikan teman-teman. Ini dia kartu daripada Baby Doge, mereka baru aja merilis. Nah, ini dia yang tadi reflection itu, yang 5% akan didistribusikan bagi setiap orang yang menghold Baby Doge mereka di wallet. Dari berita terbaru yang terakhir kali sih mereka listing di Bybit, baru itu tok, belum ada pembaruan yang baru teman-teman. Paling ini ada tweet ya, hati-hati sama scammer, banyak sekali yang mengatasnamakan Baby Doge airdrop, ujung-ujungnya linknya link phishing teman-teman. Itu bisa mengakibatkan teman-teman kehilangan dana kalian di wallet kalau kalian salah klik link. Jadi harus berhati-hati. Kedepannya Baby Doge masih sepertinya bakalan burning coin ya. Um, ini ada announcement terbaru sih, mereka listing di Bybit.
Burning Coin nggak ada ya. Ya itu sih, jadi kita tunggu aja kapan kabar burn coin lagi, karena mengingat Baby Dot sendiri akan terus mengurangi supply mereka supaya seiring waktu harganya bisa katanya didongkrak naik. Jadi ya kita tunggu seperti apa kelanjutannya. Nah kalau dari segi teknikal, ini mohon maaf seperti biasa, Baby Dodge harganya sangat micin sehingga kalau kita sebutkan itu bakalan sangat sulit. Bahkan di CMC, di TradingView sendiri pun harganya nggak bisa kita baca ya. Jadi, nah kalau posisinya seperti ini, maka teman-teman udah tahu ini adalah pola double double top. Baby Dodge double top, bahkan dia sudah terkonfirmasi breakdown dari level support kisaran ini, teman-teman. Dengan demikian, maka kita bisa aja melihat progres pergerakan Baby Dodge ini bakalan turun. Nah, kenapa turun? Padahal dia baru listing di Bybit ya kan? Ya karena momentumnya udah habis. Jadi biasanya sell on news berlaku, teman-teman. Ketika ada rumor Baby Dodge mau listing ke Binance, ke mana, ke Bybit, nah itu biasanya akan banyak orang yang melakukan spekulasi. Mereka akan berbondong-bondong buat beli. Kenapa? Karena mereka pikir ketika listing di exchange yang baru, maka akan banyak orang yang akan membeli, teman-teman. Ikut-ikutan beli ya, karena projectnya baru listing, jadi rame. Di sana mereka justru bakalan jualan biasanya. Orang-orang yang udah melakukan akumulasi di tahap awal. Jadi kalau kita lihat dari proses pergerakan Baby Dot, sebenarnya dia udah melakukan akumulasi cukup banyak di sini. Ketika pergerakannya ini cenderung sideways, ada akumulasi besar di sini, kemudian ada berita dia bakalan listing di Bybit, itu lebih banyak orang yang berbondong-bondong buat masuk. Harganya naik, setelah listing justru harganya sekarang udah turun, teman-teman. Jadi itulah fenomena yang sering banget terjadi di market. Jadi teman-teman nggak perlu bingung lagi ya, nggak perlu heran lagi kok bisa koin baru listing harganya malah turun. Ya, ya memang realitanya seperti itu, teman-teman. Tapi itu juga tergantung lagi sama momentum. Kalau saat ini kita lihat dari posisi Bitcoin, Bitcoin sendiri masih struggle, posisinya bergerak sideways. Sementara BTC Dominance ini agak sedikit menguat di perdagangan hari ini. Sedikit menguat ya. Ini peluangnya menurut saya masih bisa untuk koreksi. Jadi kalau BTC Dominance-nya koreksi, banyak dana yang dialihkan ke aset-aset lain seperti altcoin, bisa jadi Baby Doge nggak bakalan lanjut turun lebih dalam, teman-teman. Bisa aja dia malah balik naik lagi. Ya kita nggak tahu lah pastinya seperti apa. Tapi itu adalah kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Kalau sementara kita melihat posisi Bitcoin yang masih terkoreksi, mungkin saja juga altcoin rata udah pada koreksi dalam ya. Jadi bisa jadi Baby Doge justru mencapai level support kembali di sini. Jadi itu peluang-peluang yang mungkin bisa kita perhatikan buat posisi saat ini. Apakah Baby Doge bakalan kembali bisa trending seperti dulu? Ya tentunya ada momentum yang namanya meme coin bisa naik. Momentumnya ya biasanya dimanfaatkan oleh market ya ketika Bitcoin memang sudah berada di posisi yang cukup aman, di posisi peak, kemudian Ethereum juga mudah melewati fasenya. Setelah itu baru giliran meme token seperti Doge, seperti Shiba, Baby Doge mungkin kebagian juga momentumnya. Biasanya seperti itu. Oke, jadi sementara ya posisi Baby Doge mungkin bakalan koreksi. Dan koreksinya cukup harus berhati-hati karena bisa jadi cukup dalam. Kalau kita lihat dari target penurunan, ini masih berpeluang turun sekitar 13-14%. 13-14% teman-teman. Jadi masih lumayan. Buat teman-teman yang mau melakukan akumulasi Baby Doge ya bisa tunggu sampai harganya berada di poin sini. Jadi harganya itu mirip seperti yang terjadi di Maret 2023 tanggal 29. Kurang lebih harganya di range tersebut, teman-teman. Jadi buat Baby Doge gitu aja. Masih salah satu jadi meme token potensial. Setelah Doge, Shiba, Baby Doge. Itu mungkin jadi salah satu opsi juga buat teman-teman yang memang pengen cari meme coin yang belum listing di exchange besar, artinya dia masih punya potensi buat growth ke depannya. Ya Baby Doge bisa salah satu. Tapi harus tetap hati-hati, harus tetap dior. Kalau saya sendiri punya meme token, tapi nggak banyak-banyak amat. Jadi sifatnya cuma buat spekulasi, buat nambah-nambah growth ya. Karena biasanya kalau meme token ngepump itu sekali ngepump bisa gila banget harganya. Jadi itu teman-teman sebagai diversifikasi aset aja. Jadi semoga bisa bermanfaat buat analisa kali ini. So far masih menurut saya
masih fine ya, masih masih baik, nggak terlalu gimana-gimana. Apakah ada potensi dalam? Sepertinya belum. Dan semoga kedepannya bisa ada pembaruan yang lebih baik lagi, ada burn token lagi, supaya supply-nya makin berkurang dan harganya diharapkan bisa menguat lagi. Jadi gitu aja buat Baby Dot. Semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre, makasih.